Begitu kompleksnya permasalahan yang anak-anak yatim duafa rasakan dan alami serta ancaman bagi mereka untuk menjadi beban demografi. Maka dari itu kita sangat membutuhkan solusi dari permasalahan yang begitu kompleks. Lalu bagaimana cara menyikapi fenomena dan keresahan tersebut? Untuk menyikapi fenomena dan keresahan tersebut, kami hadir dengan sistem yatim duafa juara. Apa itu sistem yatim duafa juara dan bagaimana bisa menyelesaikan masalah anak yatim duafa yang begitu kompleks? Sistem yatim duafa juara adalah satu-satunya sistem pendidikan non-formal yang dikhususkan untuk anak-anak yatim duafa guna memberikan pendidikan secara total antara pendidikan agama sebagai pedoman hidup dan ilmu pengetahuan sebagai cara kerja. Lalu dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan pendampingan dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat sarjana. Kami bertujuan membekali anak-anak yatim duafa dengan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi masa depan mereka. Tujuan kami adalah memastikan bahwa mereka tidak hanya mengejar ketertinggalan dari rekan-rekan sebaya mereka, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kokoh dan keterampilan yang melebihi rata-rata. Sistem yatim duafa juara berisi lembaga-lembaga non-formal sebagai langkah konkret persiapan anak-anak yatim duafa, yaitu yang pertama, rumah tahfiz yatim duafa. Saat ini banyak rumah tahfiz di kota yang menekankan pembelajaran agama, namun kita sadar bahwa persaingan di masa depan tidak hanya melibatkan aspek agama. Untuk memastikan masa depan yang cerah bagi para hafiz dan penghafal Al-Quran, rumah tahfiz yatim duafa menerapkan sistem yatim duafa juara yang tidak hanya fokus pada pembelajaran agama, tetapi pada ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan ini, anak-anak yatim duafa akan memiliki keunggulan kompetitif yang luas, memungkinkan mereka bersaing di berbagai bidang dan mencapai kualitas di atas rata-rata. Yang kedua, rumah tahfiz pinggiran. Kami melihat bahwa rumah tahfiz di kota Palembang memang sudah sangat banyak. Ada 250 terdata di Kemenak Kota Palembang. Namun semua itu menumpuk di tengah kota. Lalu bagaimana dengan anak pinggiran di kota Palembang? Karena hal tersebutlah yang membuat kami membangun rumah tahfiz pinggiran di beberapa titik daerah pinggiran kota Palembang, yaitu Sungai Lais, Silaberanti, dan Rumah Susun. Dengan adanya rumah tahfiz pinggiran, ditunjukkan untuk menunjang pendidikan umum dan pendidikan agama terbaik agar anak pinggiran sukses di masa depan. Yang ketiga, sekolah generasi masjid. Berdasarkan data BPS bahwa ada 1.366 masjid dan 200 musola di kota Palembang. Hal ini yang mendasari kami mengeluarkan program selanjutnya, yaitu pendidikan non-formal untuk anak yatim duafa di masjid dan musola. Alasan tersebutlah yang mendasari program ini dibuat agar memudahkan anak-anak yatim duafa untuk mendapatkan pendidikan komprehensif terdekat dari rumahnya. Dengan mengembalikan fungsi masjid secara umum, yaitu awal mula peradaban pendidikan dimulai, di mana ulama-ulama besar dan para cendekiawan lahir di masjid, sehingga program ini akan berkolaborasi dengan para pengurus masjid di kota Palembang untuk bersama membangun peradaban dari masjid. Ketiga lembaga non-formal tersebut akan menjalankan berbagai macam program untuk memberikan bekal terbaik kepada anak yatim duafa seperti Ki-Edu for School, Grow with Quran for Kids, Sekolah Orang Tua, Kebun Gizi, Tahfiz 30 Juz, program tahsin, dan program lainnya. Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dalam dunia yang menuntut setiap insan untuk survive, kita membutuhkan metode pendidikan yang memberikan dua hal tersebut secara maksimal, tidak setengah-setengah atau dominan sebagian saja. Maka, pendidikan komprehensif yang diberikan oleh sistem yatim duafa juara adalah kunci keberhasilan. Dan sistem ini diproyeksikan akan dilaksanakan selama 5 tahun dan harapannya adalah menciptakan generasi yatim duafa yang memiliki kepercayaan dan paham akan minat dan bakatnya sehingga paham akan arah masa depannya. Melalui sistem yatim duafa juara, mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan agama yang kuat sebagai pedoman hidup, tetapi juga pendampingan dalam ilmu pengetahuan yang memberi mereka alat untuk meraih mimpi mereka. Sehingga 4 juta anak yatim duafa yang mungkin jumlahnya akan terus bertambah tidak akan menjadi beban demografi untuk bonus demografi. Kami meyakini sepenuhnya bahwa sistem yatim duafa juara adalah jawaban untuk menjadikan mereka potensi yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa Indonesia. Lalu setelah itu muncul pertanyaan penting, yaitu bagaimana cara kami untuk melaksanakan program-program tersebut. Mari kita bahas satu persatu di episode-episode selanjutnya.